Halo semuanya, para pecinta film dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Saya doakan semoga bahagia dan semoga harimu menyenangkan ya. Kali ini saya akan membahas film berjudul Guns All yang dirilis tahun 2016, menceritakan sekelompok orang-orang yang sudah tak bernyawa, yang kemudian mereka dihidupkan kembali untuk menjalankan misi mengalahkan para monster. Oke lah, langsung aja ke alur ceritanya. Intro dulu. Pada awal film diperlihatkan kota Shibuya, Tokyo yang sedang terjadi kekacauan disebabkan oleh kemunculan monster yang menghancurkan seisi kota. Di waktu yang sama, terlihat seorang pemuda bernama Kei Kurono datang menyelamatkan temannya yaitu Reika. Bersama-sama mereka melawan pemimpin dari para monster. Monster tersebut berhasil dibunuh. Namun sayang, Kurono yang juga terluka tak bisa diselamatkan lagi. Lalu rekan timnya yang masih hidup perlahan diteleportasi kembali ke markas. Di sisi lain, seseorang yang bernama Kato terlihat akan berangkat menuju ke kota Shizuko untuk menemui adiknya. Dia berencana akan menggunakan kereta bawah tanah agar bisa lebih cepat. Tetapi sangat sial baginya karena Kato harus tewas pada saat mencoba menyelamatkan seseorang. Setelah kejadian itu, Kato terbangun di sebuah ruangan. Dia bertemu dengan beberapa orang yang ada di situ. Di antaranya adalah Reika, yaitu wanita yang ada di scene film awal tadi. Juga rekan timnya yang bernama Suzuki, lalu pria bernama Nishi, dan seseorang yang tak dikenal. Kato terlihat sangat kebingungan karena seharusnya dia sudah tewas, tapi saat ini dirinya terlihat aman-aman saja. Suzuki pun lalu menjelaskan bahwa mereka semua sebenarnya sudah mati. Akan tetapi mereka semua juga tiba-tiba saja ada di dalam ruangan ini dan sudah lebih dulu berada di tempat ini. Ternyata mereka dipaksa untuk melawan monster sejak awal hadir di sini. Di saat bersamaan, tiba-tiba muncul sebuah benda berbentuk bola hitam yang disebut Guns. Dia menemukan bahwa misi mereka berikutnya akan segera dimulai, yaitu mengalahkan monster kuat dan tangguh yang dikenal dengan nama Nun Arion. Mendengar hal tersebut, seseorang yang tak dikenal marah dan protes. Dia menolak untuk berpartisipasi dan akhirnya pria ini dibunuh oleh Nishi. Suzuki kemudian lanjut menjelaskan, sekarang ini mereka sedang terjebak di dalam sebuah permainan survival tanpa batas. Oh, ternyata sosok yang melawan monster di bagian awal film tadi adalah pemimpin mereka yang telah mati. Sehabis bersiap-siap dengan segala perlengkapan, kelompok tersebut kemudian diteleportasi menuju ke kota Osaka. Setelah tiba, mereka langsung menghabisi satu ekor monster kelas bawah, dan Kato kembali meminta penjelasan tentang semua yang terjadi. Suzuki pun menjawab, dia juga tidak tahu permainannya, tapi yang pasti, setiap tim akan diberikan waktu selama 2 jam untuk membunuh setiap monster yang ada. Jika gagal, maka akan mati. Tak lama dari itu, mereka dikejutkan dengan kemunculan makhluk-makhluk aneh. Kato dan yang lainnya berusaha lari sambil memberikan perlawanan. Mereka kemudian bertemu dengan tim dari kota Osaka. Tim Suzuki biasanya selalu dikirim ke kota Tokyo, tetapi kali ini mereka dikirim ke kota Osaka, yang mana sudah ada banyak tim di sini. Kato sempat bertanya perihal persenjataan canggih yang dimiliki oleh tim Osaka. Suzuki lalu mengatakan
bahwa setiap pemain akan memperoleh poin dari monster yang dikalahkan, dan bagi siapapun yang bisa mencapai 100 poin, maka orang tersebut berhak mendapat 3 pilihan. Yang pertama, dia akan mendapatkan persenjataan yang sangat kuat. Kalau memilih yang kedua, orang tersebut bisa menghidupkan kembali rekannya yang sudah mati. Dan yang ketiga, dia akan dinyatakan menang dan bisa keluar dari permainan, tapi ingatannya akan dihapus. Sementara itu, Nishi menggunakan kemampuan menghilangnya dan akan menunggu momen di mana monster dengan poin tertinggi akan muncul, yaitu Raja para Monster. Kato berniat menolong para penduduk yang ketakutan, tapi Reika dan Suzuki mengingatkan Kato agar tidak melakukan hal yang sia-sia. Tetapi Kato bersikeras untuk menyelamatkan para warga. Singkat cerita, Kato bertemu dengan seekor monster bermata satu yang coba memangsa 2 orang penduduk. Dia berusaha melawan dan hampir saja kehilangan kakinya. Untung saja ia dibantu wanita bernama Ansu dari tim Osaka, yang dari tadi mengikuti Kato karena penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Kato. Meskipun Ansu awalnya tidak percaya dengan apa yang sudah Kato lakukan, tapi dia kemudian percaya kalau Kato benar-benar ingin membantu orang lain. Meskipun kesulitan, Kato pada akhirnya berhasil mengalahkan monster itu. Ansu akhirnya sadar kalau Kato beda dari yang lainnya. Dia lalu memutuskan bergabung dengan Kato untuk membunuh monster yang mengancam warga. Mereka pun saling berbagi cerita. Kato mengatakan kalau dia tinggal bersama adik laki-lakinya. Sementara Ansu mengungkapkan kalau dia adalah seorang ibu yang memiliki anak berusia 3 tahun. Karena itu, Ansu kemudian mengatakan kalau mereka memiliki kesamaan. Maka dari itu, keduanya harus tetap hidup demi orang-orang yang dicintai. Ansu lalu menceritakan beberapa orang di tim Osaka. Yang pertama bernama Shimaki, dikenal dengan nama Georgie. Dia telah memenangkan bonus dan mencapai 100 poin sebanyak 3 kali. Dan kedua ada Nobuyan yang sudah menang sebanyak 4 kali. Tapi ada yang lebih gigih lagi. Dia adalah Hachiro Oka. Orang tersebut sudah menang sebanyak 7 kali. Sementara itu, di tempat Reika dan Suzuki berada, tiba-tiba muncul monster raksasa dari dalam air. Dan bukan cuma itu, sebuah robot mecha yang sama besarnya juga ikutan muncul. Robot itu dikemudikan oleh Hachiro Oka. Dalam pertarungan, Hachiro menggunakan berbagai macam senjata yang mematikan, dan pada akhirnya berhasil membunuh monster itu. Namun, robot besar miliknya juga harus hancur. Di waktu yang sama, muncul lagi monster besar berwarna merah yang kemudian menghabisi semua tentara. Kato dan yang lainnya terus melawan, namun makhluk ini lebih kuat dari yang lain. Kelompok Nobuyan pun datang. Begitu tahu kalau monster ini memiliki poin yang sangat besar, mereka datang dan berhasil meng-KO monster tersebut. Tetapi Nobuyan juga harus mati dalam kejadian itu. Tidak lama kemudian, akhirnya sang raja terakhir pun menampakkan diri. Sosok itu terlihat berjalan santai, dan Georgie dengan cepat langsung melakukan serangan yang membuat si raja terakhir terbelah. Tetapi itu tidaklah membuat sang raja mati. Lalu dengan santai, sang raja menyatukan kembali tubuhnya dan berjalan mendekati monster merah. Georgie terus menyerang, tapi sang raja dengan mudah menghindari setiap serangan. Sampai pada akhirnya, dia juga harus mati.
Setelah itu, si raja terakhir merubah bentuknya. Kato dan Ansu juga sempat melakukan pertarungan sengit, tetapi tetap saja raja itu seperti tidak bisa dikalahkan. Terlihat juga Nishi yang sejak tadi bersembunyi, ia pun muncul dan menghancurkan raja itu. Lalu kemudian mereka mengira sudah memenangkan pertempuran. Akan tetapi, tiba-tiba si raja terakhir dengan santuinya hidup lagi dan bertransformasi menjadi lebih kuat. Hachiro pun datang lagi dan mencoba melawan. Pertarungan seru pun terjadi. Hachiro tampak akan terlihat memenangkan pertarungan. Namun pada kenyataannya, makhluk itu belum mati. Dia kembali bangkit dan berevolusi lagi. Hachiro sekali lagi berhasil mengalahkan makhluk itu. Tapi kemudian tetap saja, apapun yang dilakukannya belumlah berhasil membunuh raja itu. Mengetahui hal itu, Hachiro memutuskan pergi karena merasa resikonya terlalu besar. Kato yang juga menyadarinya memilih untuk menghabisi makhluk tersebut sebelum dia bisa bangkit kembali. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi dalam insiden itu. Suzuki harus terluka parah setelah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kato. Setelah si raja terakhir bangkit kembali, bukannya akan membunuh Kato, tapi makhluk itu ternyata lebih memilih untuk mengejar Hachiro. Kato lalu menyusun sebuah rencana. Dia memutuskan untuk dijadikan sebagai umpan, sementara Reika dan Ansu akan membunuh monster itu dari jarak jauh. Tidak lama setelah itu, sehabis membunuh Hachiro, raja terakhir pun kembali muncul tepat di hadapan Kato. Saat akan menyerangnya, untung saja Ansu dan Reika menembak monster itu dari kejauhan. Serangan itu dilakukan secara terus-menerus dengan cara memanfaatkan kelemahannya, sampai membuat monster tersebut sekarat. Sebelum monster itu mati, ia berhasil melukai Kato. Nishi pun datang membantu. Kato pada akhirnya berhasil menghabisi raja terakhir. Setelah semua misi terselesaikan, Kato kemudian pingsan tepat di samping tubuh Ansu. Sementara yang lainnya diteleportasi kembali ke tempat semula. Anggota tim yang tersisa menganggap kalau Kato kemungkinan sudah mati. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika Kato kembali bergabung. Kemudian saat skor dari masing-masing pemain akan dihitung, ternyata Kato memiliki 100 poin, hasil dari mengalahkan si raja terakhir tadi. Karena itu, Kato berhak memilih 1 dari 3 bonus yang akan dia dapatkan. Reika dan Suzuki menyarankan Kato untuk memilih yang ketiga. Namun di luar dugaan, Kato malah memilih yang kedua. Kemudian setelah itu, Gans rupanya mengizinkan mereka untuk pergi keluar. Kato lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu dengan adiknya. Kemudian akhirnya terungkap kalau sebenarnya ini adalah kedua kalinya Kato bermain dalam permainan Gans O.
setelah dia memenangkan pertandingan sebelumnya. Pada saat itu, dia diberikan kebebasan dan ingatannya dihapus. Reika dan Suzuki juga tidak pernah tahu bagaimana Kato bisa kembali lagi ke sini. Tapi yang pasti, mereka menyatakan kalau sifat rela berkorbannya tidak pernah berubah. Dan film pun berakhir. 戻ってきちゃうからね。何度やっても。私もやってみます。 Oke deh guys, mungkin segitu aja ulasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit. Sampai bertemu di video berikut.